memaparkan sebuah literasi itu dengan wahyu Nabi Muhammad yang pertama kali turun, yaitu Iqra, bacalah. Seperti itu, makanya berarti begitu penting banget itu pentingnya membaca, karena membaca itu bukan hanya kita cerdas, tapi juga menambah wawasan yang membuka cakrawala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di TV Bocah. Hai para penggiat literasi di seluruh dunia. Hari ini kita bersama Dion di sini, bersama Mas Dayat dari Maestro Sekawan. Dan kita juga bersama Kang Mukhtar, Siap. sastrawan juga, filsuf. Oke, Rek, ini hari ini kita ngobrol apa ini? Kelihatannya pada seger-segeri. Ngobrol liar aja. Arogan. Karena arogan itu penuh imajinasi, bro. Iya, betul sekali. Arogan tapi teratur. Iya, siap. Ngomong-ngomong literasi ini gimana, Mas Dayat? Pengalaman sharingnya, Pengalaman tentang literasi ya. Iya. Sebenarnya ini bukan paparan ya, karena sedikit keresahan dari mungkin bukan hanya saya sendiri, tapi teman-teman juga kalau melihat kenapa literasi itu kok peminatnya jarang gitu ya, seperti itu. Minim banget. Minim bukan banget. jarang. Bukan Malah minim. hampir hilang malah. Iya. Oleh karena itu saya sedikit memberikan gambaran lah betapa pentingnya literasi atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan literasi itu memang menurut saya harus ada yang peduli, walaupun itu hanya 1-2 orang, tapi yang penting jangan sampai hilang, seperti itu. Kalau untuk kegiatan literasi kita sendiri pasti tahu ya, membaca, menulis, dan berhitung salah satu juga kegiatan literasi, termasuk kesenian-kesenian, karena di situ mengandung pembelajaran yang dimana itu bisa diekspresikan di setiap kegiatan apapun, entah itu seni musik, seni budaya, seni lukis, dan lain sebagainya. Itu memang salah satu bentuk wujud literasi, karena dari dasar literasi itu membaca, menulis, kita sendiri tidak akan pernah bisa melakukan apapun tanpa itu. Seperti membaca, awal mula orang cerdas pasti dengan itu. Dari membaca, Mas ya. Seperti kata Kang Maman juga, Kang Maman Suherman. Halo Kang Maman. Semoga melihat juga ya. Kata Kang Maman itu, dia memaparkan sebuah literasi itu dengan wahyu Nabi Muhammad yang pertama kali turun, yaitu berbunyi Iqra, bacalah. Keren. Seperti keren. itu, makanya Berarti begitu penting banget. itu Mas, pentingnya ya? membaca, karena membaca itu bukan hanya kita cerdas, tapi juga menambah wawasan yang Membuka begitu luas. cakrawala. Iya. Cakrawala. Iya. Dunia itu ada di membaca, seperti itu. Untuk Mas Day sendiri, Ya. di era literasi digital ini, Ya. ada kiat-kiat enggak buat anak-anak muda atau anak-anak kecil itu Ya, gimana? kalau untuk di dunia digital sekarang itu memang kita harus banyak adaptasi ya sebenarnya. Karena membaca itu kan secara physically itu pasti sebuah buku dan sebuah tulisan yang secara nyata kita bisa lihat, seperti itu. Sebenarnya digital juga sama, cuman kan untuk akses ke masyarakat itu enggak semua memadai atau seperti itulah. Karena Tapi untuk saat ini mungkin lebih ke digital, Mas ya. iya, Orang banyak itu gampang untuk melihat apa yang kita suguhkan, mungkin seperti itu. sebenarnya digital itu ada sisi positif
dan ada sisi negatif ya sebenarnya. Karena positifnya itu kita bisa lebih cepat mendapatkan wawasan, bukan kita harus menunggu buku rilis atau karya-karya teman-teman yang harus nunggu didistribusikan ke kita semua kan. Karena ya kalau cetak fisik sebuah karya tulis itu kan dulu sampai sekarang itu memang sulit. Ya sulit untuk dicetak, juga biayanya jarang sekali. Nah, untuk adanya digital, sekarang teman-teman penulis juga bisa rilis secara digital, walaupun hanya via sosmed, Facebook atau apa-apa, mereka bisa memberikan statement apapun secara langsung. Kalau dulu dia nggak bisa, harus menulis statement mereka di buku, sedangkan penyebarannya harus menunggu rilis cetaknya, seperti itu. Kalau kita sekarang bisa menyicil, mungkin nyicil via Facebook, via sosial media mereka lah, seperti itu. Itu gambaran kecilnya dari perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Harusnya kita bisa bisa lebih mudah untuk mempelajari dunia dengan literasi. Yes. Yang penting intinya itu literasi itu harus berjalan terus. Peradaban ya Mas. Iya, peradaban. Tapi untuk menjaga supaya di literasi kan tidak harus monoton membaca aja. Iya. Mas. Misalnya pembentukan karakter lewat permainan-permainan game yang mungkin mampu mendidik anak-anak untuk lebih membangun karakter yang peduli dengan sesama dan lain sebagainya. Ya, Seperti itu. ya itu seperti yang saya ucapkan pertama tadi ya. Pertama, ikro, kita membaca. Nah, Dari membaca kita bisa mengaplikasikan itu semua. Contoh kita membaca sebuah cerita seperti itu. Cerita itu kan pasti ada alur dan karakter, peran masing-masing yang ada di cerita itu. Misalkan si penulis ini dia sebagai orang pertama atau pelaku yang ada di cerita itu. Juga bisa penulis ini sebagai orang kedua atau orang yang dibicarakan misalnya, atau orang ketiga, seperti itu. Makanya setiap kita membaca pasti kita tahu, oh penulis ini sebagai orang ini, pelaku pertama. Nah seperti itu aslinya. Untuk mencari karakter dari apa yang diceritakan Kak Thohir tadi, yaitu sebuah wujud sebenarnya, wujud dari literasi. dan nilai penting dari membaca itu mungkin apa lagi? Cakrawala pemikiran kita ini akan semakin terbuka, Iya seperti itu, semakin luas dalam semakin luas, memandang kehidupan ini. Ternyata penting juga ya Mas Yo. penting sekali. Sangat Karena penting. agama sama karakter itu ternyata Saling berkaitan. Nah, betul. Memang literasi itu ya dalam agama, semua agama pasti menekankan itu. Ya, mengajarkan. Karena kita juga bisa tahu kitab suci itu untuk memperbaiki moral manusia. Itu kan kita kembali ke membaca dan belajar seperti itu. Kalau kita langsung tidak mengenal literasi, langsung diberikan buku misalnya. Kalau sekarang mungkin kita bisa dibantu guru kan. Tapi orang-orang yang tanpa guru pun bisa cerdas, itu karena literasi Ya, sebenarnya. karena membaca. Karena membaca dan menelaah apa yang ada di kitab itu atau buku itu ternyata di sekitar kita juga terjadi. Seperti itu. Mas D ini keren juga ini. Dia musisi tapi pengalaman literasinya luar biasa. Untuk Keren. Kang Muntor sendiri, Kang, yang Kalau menurut pandangan saya untuk literasi itu sangat penting karena di pendidikan manapun itu yang diajarkan tentunya membaca, karena dengan membaca itu kita akan mampu. Misalnya kita ke suatu tempat, kalau kita tidak bisa baca kan Iya. seperti itu. Plonga-plongo. Plonga-plongo. Ada tanda ke kiri malah belok kanan. Malah belok kanan. Nah, terus dari literasi juga nanti bisa dikembangkan lagi mengenai permainan-permainan atau budaya-budaya lokal yang sekarang mulai tenggelam karena diserang oleh budaya-budaya barat.
Nah itu bisa diterapkan di literasi tersebut. Mungkin permainan-permainan tempo dulu. Kebanyakan permainan-permainan tempo dulu itu kan mengajarkan tentang kebersamaan, unggah-ungguh, Kreatif juga loh, Pak. kreatif Royong. itu, ya seperti itu. Gitu Pak Kasih. Terus kalau ini Pak, literasi ini dengan yang sekarang dengan yang dulu kan memang beda. Iya. Nah sekarang kan ini kan kita lebih ke cenderung ke permainan, lebih ke menggunakan alat-alat musik misalnya. Itu kan sebuah kreativitas. Jadi dia itu untuk anak-anak sendiri itu problem solving. Dia bisa menyelesaikan masalah dengan seandainya ini tidak selesai. Tidak. Ini yang kreativitas. Menurut Mas D gimana ini? Penggiat-penggiat literasi ini sudah mulai ekspansi ya Mas, mulai Explore. ekspansi kemana-mana dia Ya nyari sebenarnya ide-ide. teman-teman semua ya penggerak literasi itu pasti punya ide-ide untuk membuat daya tarik, misalkan dari FB. pementasan pentas seni, entah itu ya banyak sekali sih. Kalau diceritakan itu pasti kita butuh ya sistem pembelajaran seperti itu, karena kita sendiri tahu, kita mengingat kembali perjalanan Wali Songo misalkan, seperti adanya syair-syair dari Sunan Kalijaga, itu kan karena pendekatan mereka itu mana kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat Cara-cara pada saat cerdas, iya, masyarakat pada saat itu emang budayanya perwayangan atau apapun itu mereka masuk dengan cara apa yang masyarakat biasa lakukan seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat kegiatan yang menurut kita negatif. Tapi kenegatifan itu kita bisa terjun dan menjadi melebur di dalam untuk merubah sedikit demi sedikit yang menurut kita itu negatif tapi menjadi positif kembali. Oleh karena itu misalkan sebenarnya budaya barat itu juga ada sisi positif dan negatifnya. Iya. Cuman kita kan harus ada backing untuk itu. Sebagai orang timur Mas. Iya, sebagai orang timur kita harus mempersilahkan budaya barat masuk, tapi sedikit demi sedikit budaya barat itu harus lebur dengan budaya kita sendiri. Tentunya yang positif. Iya, yang positif. Iya. Kalau yang negatif ya Iya. enggak. Betul. Untuk penggiat literasi di Jepara yang mungkin Mas D ketahui siapa-siapa aja Banyak. Banyak sekali sebenarnya dari teman-teman literasi di Jepara, terutama ada RBI. Gendasan itu ya? Iya, Oh yang punya wayang itu ya Mas? Wayang kali. Ada Pak Amin juga. Pak Amin yang puisi. Banyak sih Banyak kalau ya? Pak Amin. Banyak Ya kan? kalau disebutin satu-satu banyak. Banyak ya? Cuman kebanyakan ginilah, saya sedikit cerita perjuangan mereka. Siapa dulu? Siapa ya? Intinya kita mewakili lah. Kita mewakili. Contoh yang lebih nyata itu yang dibaungkan oleh Raden Ajeng Kartini itu kan habis gelap terbitlah terang. Filsu. Ya pada intinya seperti ini, Mas. Literasi itu tidak boleh mati kan seperti itu. Entah kita bosan atau tidak. Misalnya kita bosan, kita harus meregenerasi itu dulu. Sebelum kita bisa meregenerasi, jangan sampai kita putus asa seperti itu. Misalkan kita tanamkan satu orang sudah cukup sebenarnya. Kita bertiga, misalkan pejuang literasi. Kita punya penerus satu saja sebenarnya sudah cukup, nggak harus banyak-banyak. Kita tekankan misi kita ke satu orang yang menurut kita bisa membantu kita untuk memperjuangkan itu. Terus studi banding, kita sering keliling ke teman-teman pejuang literasi lain yang ada Jadi di kita Jepara. lebih ke
tempat-tempat mereka Ya, sharing gitu. sharing kendala. Setiap masyarakat itu kan beda-beda. Kita yang ada di sini terus di sana pasti beda. Nanti keluhan kita kemungkinan itu bisa yang pernah mereka alami. Kan bisa jadi solusi buat kita kan. Iya, nambah wawasan. Tambah wawasan, terus kita juga terbantu oleh masalah-masalah yang sebenarnya itu mungkin pernah mereka lalui. Oleh karena itu sebenarnya kita sering studi banding atau saling berkunjung lah. Kita mengenalkan masalah kita ke mereka. Mereka juga pasti punya solusi untuk itu. Dan aku yakin mereka pun punya kendala di bagian yang mungkin kita bisa bantu. Dan dari situ ketika kita studi banding Mas ya, itu banyak hal yang nantinya akan bisa kita dapat sebagai pembaharu, sebagai wawasan baru untuk kita terapkan di literasi kita ini. Iya, seperti itu. Benda Ya memang baca, literasi kita benda bisa sharing program. Program mungkin di teman kita yang satu seperti ini, terus kita belum coba. Misalkan secara teknis mungkin kita melihatnya kan gampang, tapi sebenarnya waktu kita eksekusi pun ternyata kok sulit ya. Ada kendala. Ada kendala karena SDM kita itu memang harus terpupuk. SDM kita yang seperti ini mungkin keunggulannya di sini. Mereka punya kelebihan seperti multimedia dan lain-lain. Mungkin bisa diajarkan ke Dan kita. itu sebagai sebuah tantangan untuk kita perjuangkan bagaimana kita bisa mengelola berkembang. literasi ini tetap jalan dan meski berkembang. tertatih-tatih. Untuk TV Bocah sendiri Kang, ada kiat-kiat enggak? Ini kan TV Bocah sudah mulai Untuk TV Bocah mungkin nanti kita bisa mengambil berbagai macam referensi dari berbagai kejadian, terus kita olah, kita obrolkan bersama, nanti kita bisa mengeksplornya satu demi satu. Jadi nanti kita akan lakukan itu tahap demi tahap. mungkin pemirsa sendiri pengen tahu di TV Bocah ini ada apa aja sih Pak nantinya loh. Iya. Ini apa, ada kegiatan apa aja di literasi gencar baca ini? Mungkin untuk TV Bocah sendiri nanti kita akan mencoba untuk membuat semacam permainan atau tampilan-tampilan pantomim, drama, Teater juga. teater, game outbound dan lain sebagainya. Nantinya kita akan lakukan itu tentunya tahap demi tahap. Tidak langsung set. Langsung bledos. Proses. Untuk Mas D sendiri melihat situasi yang ada di Indonesia umumnya, khususnya di Jepara, ini kendala apa sih Mas D? Ini kok kayak sulit banget ini orang-orang ini dijak, ayo loh gitu loh. Nanti setelah ini Kang Mutor, ini Mas D dulu. Kendala untuk apa ya? Apa mereka tuh berpikir biasa atau gimana gitu loh dengan Mas D? Kalau aku sih seperti ini, melihat orang minat atau tidak minatnya. Sebenarnya itu pola pikir. Pola pikir itu bukan dari orang lain sebenarnya. Kita sendiri itu harus bisa menentukan pola pikir, melihat sesuatu itu dari sudut pandang kanan kiri itu pasti berbeda. Justru untuk memperkenalkan literasi sebenarnya juga gampang-gampang susah ya sebenarnya. Nah, untuk kenapa kok kurang diminati literasi menurut saya itu satu, pola pikir lingkungan itu memang harus ada sosialisasi untuk memperkenalkan literasi. Mendobrak. Karena literasi itu memang kadang dilihat orang itu bentuk kegiatannya seperti apa tak? Sepele. Kadang juga banyak yang literasi itu apa sih? Kan seperti itu. Ada yang nggak paham. Karena sedikit bahasa literasi itu kalau orang awam kan bingung.
Opo. Sedangkan rumah baca saja kita gampangnya kan perpustakaan seperti itu kan. Iya. Kenapa literasi? Aku yakin untuk pengertian secara kompleksnya itu masyarakat hampir tidak tahu. Bukannya saya sok tahu kan. Cuman dari bahasa literasi aku yakin masyarakat sedikit kurang tahu. Tapi kalau kita masuk untuk mensosialisasikan literasi itu apa sih? Literasi itu hanya sebuah wacana atau sebuah peradaban. Literasi itu hanya sistem sebenarnya. Sistem atau apa ya? Kalau ada salah teman-teman bisa koreksi lewat komentar ya. Langsung di komen saja karena ini sebenarnya kan obrolan kosong dan Pepesan kosong. hanya beranggapan untuk bisa menginspirasi teman-teman. Kita di sini sok tahu tapi pengen tahu kan seperti itu. Literasi itu kita harus gambarkan ke masyarakat itu sebuah pembelajaran non formal, intinya seperti itu. Kalau yang formal kan kita tahu sendiri ada sekolahan, terus ada les privat, itu juga menurut saya kan formal. Nah, itu sistemnya sama. Kita berharap saya sendiri atau teman-teman yang terlibat di literasi itu cerdas, bukan hanya mencerdaskan tapi kita ikut cerdaskan seperti itu. Makanya cerdas yang harus dipaksa, Mas. Iya, harus Memberi dipaksa. materi soalnya. Karena kita berharap orang cerdas, kalau kita nggak ikut cerdas kan rugi. Iya. Seperti Tapi itu Mas De, orang-orang itu kelihatannya Iya. itu kalau mendengar namanya buku, perpustakaan atau literasi Juga males. itu iya hawanya tuh kayak serem gitu loh Mas De, itu kayak momok gitu loh, kayak tempat orang-orang pinter saja. Iya. Sebenarnya enggak ya. Ini sedikit cerita dari saya sendiri. Untuk cinta dengan sebuah tulisan atau buku. Kalau saya sendiri dulu itu karena apa ya? Dari rasa penasaran. Setiap orang berbicara sesuatu yang aku tidak tahu. Ini contoh misalkan bahasa aja lah, bahasa Inggris. Kalau orang-orang gaul biasanya, teman-teman yang gaul kan biasanya bahasa-bahasa elit yang dipakai mungkin dari ibu kota ke sini kan impossible atau. Nah, impossible itu mungkin artinya hanya kecil buat yang bisa. Tapi orang-orang yang hanya pengen sok tahu, impossible itu. Mungkin tidak mungkin kan seperti itu. Tapi kata-kata penuh makna. ya dengan diibaratkan bahasa asing yang dibawa impossible kita kok keren kan seperti itu. Ternyata dia sendiri nggak tahu artinya. Nah, saya itu bermula dari seperti itu. Orang berbicara administrasi. Nah, administrasi itu kan seperti itu. Nah, karena gengsi tanya, administrasi ki opo sih? Kan malu kan. Nah, saya sedikit mulai searching. Kalau dulu tidak ada internet kan banyak di buku sekolah kan. Waktu itu masih masa sekolah. Coba pengertian umum seperti itu saya cari di perpustakaan. Itu zaman waktu Masuk sekolah. perpustakaan juga. Iya, kalau dulu Pengurusnya. iya, enggak. Sebenarnya perpus ini memberikan apa ya? Karena Edukasi. enggak, dulu kan dablek aslinya. Dablek, sempat tidak lulus. SMP itu saya ini sedikit curhat ya. S2 berarti Mas. SMP tidak lulus. Karena SMP tidak lulus, waktu itu kena mental bro. Kita kena mental. Terus di SMA ini sebenarnya saya merubah. Wah, mosok SMP rak lulus. SMA rak lulus. SMA AP koyok ngono neh kan seperti itu. Nah, sedikit ceritanya saya di waktu sekolah itu SMA saya mulai merubah yang saya tidak tahu. Saya cari di perpus, mulai kenal perpus itulah saya sedikit banyak penasaran di situ. Kenapa? Mindsetnya mulai terbuka. Mulai naik terus. Ketambahan ada paksaan sebenarnya. SMA itu dipaksa. Iya. SMA itu kelas 2, kelas 1 itu masih bandel saya Mas. Masih sedikit bandel tapi mulai beradaptasi yang kan nggak harus dari bandel langsung baik kan sulit. Proses. Kelas 2 itu karena beasiswa. Tuntutan Beasiswa Mas ya? Iya. Wah, keren. Tuntutan beasiswa.
terus kita harus pura-pura cerdas. Sebenarnya itu pura-pura cerdas, karena dari 10 angkatan, satu angkatan 10 orang itu punya aktivitas yang sama. Waktu itu setiap istirahat, mungkin istirahat pertama ke kantin, kedua di perpus. Nah saat itu kan kita mulai ke bawah, walaupun secara tidak langsung kita itu terpaksa kan. Tapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Nah seperti itulah perjalanan saya waktu sekolah sampai saya ternyata itu nggak harus punya guru. Karena saya sendiri waktu diulang secara teoristik oleh Pak Guru, itu malah lebih tidak masuk. Malah saya sendiri itu mendapatkan sesuatu itu malah dari membacanya itu. Dari luar ya Mas? Dari bukan penjelasan dari guru itu. Karena guru itu tidak memfokuskan satu persatu murid, kebanyakan dia memberikan teoristik menurut mereka, tapi tidak bertanya. Tidak bertanya, "Wes paham enggak?" Oh berarti Iya. kurang interaksi. Interaksinya sepertinya seperti itu. Pak Guru itu nggak mau tahu, dia menjelaskan ini bocah retilah, ogak lah. Bahasa Jawanya seperti itu. Ya, iya. Itu banyaknya. Oleh karena itu formal sebenarnya itu ya bisa membantu, tapi untuk berkembangnya itu harus dari masing-masing. Itu sedikit cerita dari saya mengapa sampai saat ini, walaupun saya tidak menggeluti literasi sedalam itu, tapi saya terbawa dengan sendirinya. Sebenarnya literasi itu tanpa saya dalami, saya Itu berarti menjalani. bimbingan langit itu Mas. Alhamdulillah. Ya itu sedikit cerita sih tentang perjalanan Kita apa sih itu. hapus dulu buat Ya. Mas D. Keren, keren. Semoga menginspirasi teman-teman semua yang ada di sana. Oke. Untuk Kang Tor sendiri kan, ini kreator di literasi Gencak Baca. Kalau untuk literasi itu yang terpenting itu memahamkan anak-anak ataupun kita sendiri betapa pentingnya membaca, karena dari membaca itu apa itu namanya, cakrawala kita akan terbuka lebar Pak Kaji. Seperti yang dijelaskan Mas Day tadi, yang begitu gamblang, tapi tidak menutup kemungkinan selain membaca itu mungkin diawali atau disisipi itu tadi permainan-permainan yang bisa membentuk karakter, game-game, terus budaya-budaya lokal seperti apa namanya, permainan zaman dulu itu apa itu Pak Haji? Dakon. Dakon, terus singkongan. Kalau zaman kita kecil dulu itu Janteng. nah, janteng itu lebih seru ketimbang hanya ini ya gadget itu. Pertama, gadget itu bisa merusak mata kalau kita Terlalu banyak. terlalu sering melihat HP kan radiasinya. Nah, kalau kita di literasi itu ada hal-hal yang menarik untuk anak-anak, tentunya anak-anak pasti akan tertarik dengan sendirinya. Gitu loh. ini bocah ini harus datangin narasumber yang Dan beri dukungan. Ya, Pak. Ya, Pokoknya teman-teman yang punya apa saran atau apa bisa Tulis sendiri. tulis di sini apa? Oh, deskripsi kita yang nulis. Komen saja, komen di bawah apa yang perlu dibuat TV Bocah ini untuk ke depan, harus membahas apa tema pun kita butuh masukan juga. Karena dengan hanya like saja itu bisa memberikan dukungan Ya, kepada kita, memberikan moral kita Moral untuk kita tetap sendiri. semangat seperti itu. Tetap semangat. Like, Literasi gencar baca. dan baca. Oh, dan Mas, subscribe. tadi kan ngobrolnya udah banyak-banyak, Iya. Mas. Untuk Mas D sendiri, Iya. kan di Gencar Baca, Mas D sendiri kan jadi kreator. Ini untuk kan alirannya kan lebih ke musisi, toh, Iya. Mas. Betul. Nah, untuk anak-anak ini apa yang pengen untuk Digarap. anak-anak? Garapnya apa? Kasih bocoran sama pemirsa ini, Mas Ya, D. untuk sebenarnya ya memang basic saya di musik, walaupun saya bukan Isi aja nggak lama, Mas. bukan sarjana musik ya, bukan sarjana musik, tapi kepedulian yang saya dapat tentang musik itu kan
saya mendapatkan ilmu itu dari belajar yang otodidak, tanpa teoristik, tanpa apapun, tanpa punya guru. Nah sebenarnya dari saya sendiri itu hanya ingin berbagi ilmu saja, karena saya dapat itu secara gratis, makanya saya juga menjadi kreator di Gencar Baca ini secara gratis untuk ikut memberikan sesuatu yang berbeda dari literasi. Sip. Cita-cita yang mulia. Berharapnya tetap Yuk, prabayar, berbayar. itu nunggu sponsor. Oh, di sini. Tapi kita tetap sponsor pun kegunaannya untuk mereka, untuk adik-adik dan yang Untuk ikut literasi, belajar di fasilitas. Gencar Baca, bukan untuk pribadi kita. Insya Allah kita sanggup untuk itu ya. Iya. Siap. Keren. Oke, hari ini kita sudah bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Seniman. Dai, ada Kang Motor Oh, untuk sang inspirator. Waduh, berlebihan. TV Bocah nanti yang diharapkan lebih maju, lebih keren lagi. Dan nanti yang diharapkan ini ya, Mas De ya, ada narasumber yang lain yang lebih Keren tentunya. hebat, Masya Allah. Kalau ada usulan sih, kalau narasumber siapa, yang penting jangan yang berat-beratan seperti itu. Kita karena relasi kita juga baru, mungkin kenalnya hanya di sekitaran Jepara dulu ya. Lokal. Produk lokal. Nah, yang penting insya Allah kita berusaha untuk mendatangkan narasumber atau teman-teman kita yang ikut berjuang di literasi. Yang pertama mungkin di area lokal Jepara dulu. Seperti itu. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di TV Bocah. Salam literasi.